aku mau minta kalian juga untuk nonton ini, entah itu sambil nonton TV, atau kalian sambil megang buku, atau kalian sambil nulis-nulis, itu jauh lebih bagus lagi, atau kalian sambil makan juga boleh. Pokoknya yang jelas kalian tuh jangan terlalu fokus di aku, karena aku tahu banget kita itu kan manusia itu kan selalu ini ya, beda zaman beda perilaku ya. Perilaku sekarang masyarakat adalah kita memiliki very short span of attention, yaitu memiliki kemampuan untuk menyimak sesuatu sangat-sangat pendek. Jadi semoga kalian ya sambil bawa buku catatan atau kalian sambil nonton itu nggak apa-apa banget. Justru aku anjurkan, akan jauh lebih baik seperti itu daripada kalian mantengin HP aku begini. Itu akan susah gitu guys untuk kalian stay with me. Not because I'm bad, tapi emang short span of attention manusia udah makin memendek sekarang. Jadi yang mau ngambil cemilan, bawa cemilannya dulu, cemilan sehat. Yang mau sambil megang-megang buku boleh, yang mau sambil nonton di laptop juga boleh, nonton yang lain so you can see me, you can see, karena ini nggak akan aku save. Seperti itu ya. Sudah ada 600, padahal baru jam 8:01 ya guys. Stay not handphone boleh banget, screen record boleh banget, karena ini kan bukan eksklusif konten. Jadi aku nggak punya daya dan upaya untuk, dan ini tidak berbayar anyway, jadi aku tidak memiliki kuasa untuk nggak boleh gitu. So anyway guys, sebelumnya aku ingin bagus sambil skincare. Sebelumnya aku ingin mengucapkan kepada kalian terima kasih karena sudah menyempatkan untuk join di live aku. Di sini kita akan membahas yang namanya seni bernegosiasi. Sesuai dengan janjiku bahwa kita akan langsung mulai ya tanpa basa-basi. So, jadi gini guys. Aku akan berusaha, kemarin aku lumayan dapat saran, Kak, kalau ngomong jangan kecepetan karena aku nyatet dan ternyata banyak dari kalian yang nyatet. Aku akan berusaha untuk ngomongnya tuh nggak terlalu kecepetan biar kalian bisa catch up, bisa ngejar aku. So gini, kita akan membahas seni bernegosiasi. Mungkin kalian akan kadang bertanya, kenapa ya ada orang tuh yang kalau nyari kerjaan tuh cepet gitu. Jadi contoh, dia kerja di perusahaan A, gajinya 4 juta. Terus dia mau pindah nih ke perusahaan B karena perusahaan B buka lowongan kerja dengan gaji 6 juta. Tapi dia bisa tuh langsung dapet, sekali interview langsung dapet. Terus dia ke perusahaan C yang gajinya 8 juta. Dia dapet. Kok ada ya orang yang bisa dapet pekerjaan tuh cepet-cepet aja gitu. Tapi ada juga orang yang misalnya udah 2 tahun, 3 tahun belum dapet pekerjaan juga, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mungkin juga ngelihat, kenapa ya cewek ini kok pacarnya atau suaminya enteng-enteng aja gitu kalau ngasih duit atau kalau ngasih barang. Apa sih rahasia dibalik itu gitu? Apa sih yang dia lakukan? Apa yang beda? Kenapa gue nggak bisa dan dia bisa? Hal apakah yang beda yang dia lakukan yang tidak gue lakukan? Seperti itu. Terus atau mungkin kalian ketemu dengan seseorang, maksudnya ketemu dengan teman, terus ini orang kok kalau bangun bisnis dia tuh cepet ya dapet investor. Jadi misalnya mau bisnis bikin teh, gerobak teh gitu, dan membutuhkan investor 20 juta. Dia tuh bisa gitu mendapatkan orang yang mau menggelontorkan dananya 20 juta untuk bisnisnya dia. Apa sih yang dia lakukan? Nah, di sini aku akan ngajarin kalian tentang seni bernegosiasi, dan aku harap ini bisa kalian ambil baiknya untuk perjalanan hidup kalian nanti ke depannya. So, sebenarnya seni bernegosiasi ini sudah pernah aku bahas di eksklusif konten. Tapi aku akan membahas lebih detail lagi di sini. Dan anyway, di eksklusif konten itu aku ada sekitar, nanti aku screenshot deh, ada sekitar 2.400 member. Ya, di situ kita kalau misalnya kamu mau join eksklusif konten aku, silakan join. Itu murah banget harganya, cuma 40.000 sebulan, dan di situ kamu ngedapetin banyak ilmu-ilmu yang tidak aku kasih tahu di umum, tidak aku kasih di publik. Dan banyak juga konten-konten di eksklusif konten yang komennya itu sebenarnya banyak banget gitu ya. Karena apa? Karena di kolom komen itu tuh kita tuh saling berdiskusi, kalian saling berdiskusi dan no judgment.
Di situ kalian bener-bener bisa bebas lepas. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari komunitas pertemanan itu silakan aja join di eksklusif konten. Tapi yang terpenting ketika kalian punya pulsa, ketika kalian join di eksklusif konten aku, pulsanya minimal 50.000. Jadi jangan ngepas 40.000. Dan kalau kenapa bisa gagal, biasanya tuh kalian mesti uninstall Instagram kalian terus kalian install lagi, atau kalian pakai Instagram kalian yang lain, atau pulsa kalian minimal 50.000. Seperti itu ya. Terus oke, aku akan langsung masuk ya. Seni bernegosiasi. Ketika kalian minta sesuatu kepada seseorang, kadang kita tuh nggak sadarnya tuh karena apa? Yang kita pikirin adalah me, myself, gue butuh ini, tolong kasih gue. Padahal kita harus mengetahui kalau kita mau minta kepada seseorang, berikanlah dia benefit apa yang akan dia dapatkan kalau dia menolong kita. Kenapa? Ini aku mengacu kepada buku Robert Greene, Hukum ke-13 di The 48 Laws. Di situ menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam psikologi evolusioner, manusia itu adalah makhluk yang paling egois. People are selfish. Jadi gini, karena apa? Karena selfishness itu adalah survival. Karena kalau misalnya kita kita tuh emangnya harus menjadi manusia yang egois gitu. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Jadi otak kita itu dirancang untuk menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Aku akan kasih contoh kayak gini. Oke, mungkin sekarang kalian akan ngomong kayak gini. Mungkin sekarang kalian akan ngomong, enggak, gue adalah makhluk paling tidak egois yang pernah gue temui, atau gue adalah orang yang sangat penolong sekali. Tapi enggak guys, di dalam otak kita itu tuh kita adalah makhluk yang egois. Contoh, misalnya kamu lagi di rumah sakit dan kamu adalah seorang dokter. Terus, ini amit-amit ya, semoga tidak pernah kejadian pada diri kita. Terus rumah sakit itu kebakaran. Di situ ada 20 pasien. Dan kamu selama ini berpikir kamu memiliki jiwa yang penolong banget, makanya kamu jadi dokter. Dan ketika itu kebakaran besar, apakah kamu berusaha untuk menyelamatkan semua orang yang ada di situ? Enggak. Secara insting, secara spontan, kamu langsung kabur. Sekabur-kaburnya menyelamatkan diri kamu. Yang kamu pikirin, jangan sampai gue kena panas kebakaran, dan jangan sampai gue... Nah, itu guys. Dan apakah sebagai manusia itu selfish, ada sesuatu hal yang salah? Enggak. Karena itu adalah kalian untuk bertahan hidup. Seperti itu. Aku bukan, jadi gini ya guys, ketika kita masih kecil, ini masih di dalam buku Robert Greene juga, ketika kita masih kecil, orang tua kita atau sosial, mereka tuh mengajarkan kita untuk, nak, kamu harus jadi orang yang baik. Karena kalau kamu jadi orang yang baik, maka orang akan membalas kebaikan kamu. Pertanyaannya, apakah itu benar? Yes, betul benar. Tapi, apakah itu relevan ketika kita sudah dewasa nanti? Jawabannya adalah, ketika kita sudah dewasa nanti, itu tidak terlalu relevan. Karena kalau kita baik terus, ujung-ujungnya kita hanya akan dimanfaatkan. Seperti itu. Aku baca ya, biar nggak ngalor ngidul. Insting. Jadi seperti ini guys. Sebelum kalian bernegosiasi, sebelum kalian memulai apapun, meminta sesuatu, pastikan kalian memiliki value dalam hidup kalian. Contoh kayak gini. Oke, aku mau bahas yang ini juga. Kalau misalnya kita baik sama orang, maka orang akan baik sama kita. Enggak. Kalau orang akan baik sama kita, bukan karena kita baik sama mereka, tapi kita punya value. Value apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Contoh kayak gini, aku ikut les yoga. Dan karena aku ikut les yoga, aku memiliki kemampuan pengetahuan tentang yoga. Nah, one day, beberapa orang akan approach ke aku, nanyain tentang ilmu-ilmu yoga. Dan aku akan selektif penolong, ya siapa yang akan bermanfaat buat diri aku, kayak gitu. Jadi kita saling share value kita, seperti itu. So ya, sebelum kamu terjun ke dalam dunia negosiasi, pastikan kamu memiliki value yang tinggi, value yang baik gitu. Jadi jangan sampai kamu nggak punya kemampuan apapun, jadi kamu tidak bisa memberikan benefit ke masyarakat, seperti itu ya. Jadi kayak gini guys, insting dasar manusia dalam berpikir adalah self-interest principle.
yaitu prinsip kepentingan diri sendiri. Sekarang kita masuk, jadi gini, aku akan ngebahas 3, yaitu seni bernegosiasi ke teman, seni bernegosiasi dalam pekerjaan, dan tentu aja seni bernegosiasi ke pasangan, entah itu gebetan atau pacar atau suami ya. Sekarang kita masuk dulu ke seni bernegosiasi dengan teman. Aku akan menjelaskan dari sisi pertemanan, contoh kayak gini. Kamu masuk nih ke sebuah pertemanan, ada si A, ada si B. Emang nge-lag ya? Yang lain nge-lag nggak? Nggak kan? Oke. Pertemanan nih, kamu masuk ke sebuah pertemanan, ada si A, ada si B. Si A itu adalah orang yang suka minjem duit, dan kalau minjem duit dia tuh suka pura-pura nggak ngebalikin, kayak ngebalikinnya baru 1 tahun kemudian. Dan kamu punya temen si B. Si B itu let's say si B itu kakaknya influencer misalnya kayak gitu, dan kakaknya itu sering banget bagi-bagi make up ke adiknya, dan adiknya itu sering bagi-bagi make up ke teman-temannya. Menurut kalian, apakah kalian akan memilih lebih memilih temenan sama si A atau lebih memilih temenan sama si B? Kebanyakan dari kalian akan memilih temenan sama si B daripada si A, karena kalian akan berpikir, oh kalau gue temenan sama si B itu akan memberikan manfaat bagi gue, kali aja one day dia akan bagi-bagi make upnya ke gue, kayak gitu, daripada gue temenan sama si A nanti duit gue hilang karena dipinjemin sama dia, kayak gitu-gitu. So ya, lalu itulah kenapa yang aku jelaskan di awal, sebelum kalian masuk ke dalam dunia negosiasi, pastikan kalian memiliki value dulu. Jadi kalian nggak bisa tuh serta-merta minta sama orang, tapi kalian tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti itu. Semakin kamu bermanfaat, maka orang-orang akan semakin mencari kamu. So, aku akan langsung ke intinya aja ya, langsung ke contohnya aja. Jadi gini, bernegosiasi dengan teman. Kamu lagi ini nih, kamu ketemu sama, kamu pengen ke sebuah event kecantikan. Terus kamu ngomong ke teman kamu, temenin gue yuk ke workshop kecantikan ini, soalnya gue sendiri, gue nggak ada temennya, dan lu tau sendiri kan gue pemalu. Itu adalah seni bernegosiasi yang kurang baik. Karena apa? Teman kamu akan ngerasa, lah, lu butuh bantuan gue, atau apa benefitnya buat gue, kayak gitu. Tapi kalau kamu ngomong kayak gini ke teman kamu, mau nggak ke workshop kecantikan bareng yuk, kan di situ suka ini tahu, suka ada bukan suka, di situ nanti bakalan bagi-bagi sampel kecil-kecil gratis, yuk datang yuk, lumayan banget tahu, kadang tuh sampelnya kalau di total bisa 500.000, kayak gitu. Jadi kamu ngajak teman kamu, dan di situ kamu ngasih tahu benefit apa yang bisa dia dapatkan kalau dia join sama kamu ikut di event tersebut, seperti itu. So ya, atau ada lagi contoh misalnya kayak gini, ini masih dalam lingkup pertemanan ya. Aku dulu tuh sering banget nanya pendapat ke pelatih aku, karena menurut aku pelatih aku adalah pelatih cheers aku ya. Menurutku pelatih cheers aku itu adalah salah satu orang paling pintar yang pernah aku temui, dan salah satu orang yang paling bijaksana yang pernah aku temui. Biasanya aku ketika ingin meminta bantuan sama beliau, aku akan ngomong kayak gini, Kak, aku mau nanya deh pendapat sesuatu tentang kerjaan, karena aku nggak bisa bertanya kepada orang yang lebih bijak daripada kakak. Jadi aku memuji dia. Terus mungkin kalian berpikir, benefitnya apa kak? Dengan aku memberi pujian kepada pelatih aku, dengan aku memberikan validasi kepada pelatih aku, itu adalah benefit instan. Saat itu juga dia dapat benefit, yaitu mendapatkan pujian dari aku. So ya, aku akan nanya, karena aku nggak bisa aku mau nanya pendapat ke kakak soal kerjaan, karena aku nggak bisa nobody better than you di dalam topik ini, kayak gitu. Terus dia jadi lebih concern, kayak gitu ya. Jadi ingat, ketika kalian minta bantuan kepada seseorang, kamu harus pikirin dulu benefit apa yang akan dia dapatkan dari ngebantuin kamu, seperti itu. Lalu kita akan lanjut ya. Contoh, itu kan tadi kan ke pertemanan ya. Itu sekarang setelah dari pertemanan, kita akan masuk ke pekerjaan. Contoh kayak gini. Jadi guys, sebenarnya alasan aku bikin
seni bernegosiasi live ini karena aku terinspirasi dari cerita aku sendiri, yaitu seperti yang kalian ketahui bahwa beberapa minggu lalu aku kan buka lowongan kerja ya. Jadi aku ayo open recruitment yang mau kerja sama aku, dan yang ngirim CV ke aku guys itu 1000, lebih dari 1000, dan yang nge-DM aku itu banyak banget, sehari bisa 50-60, itu banyak banget. Dan aku oh ya, sekali lagi aku mau ngasih tau ke kamu, aku cerita gini ke kalian bukan untuk mengolok-ngolok kalian. Itu sama sekali nggak ada di pikiran aku. Aku tidak berniat untuk mengolok-ngolok kalian, aku nggak berniat untuk ngata-ngatain kalian atau ngomongin kalian untuk hal yang negatif, enggak. Tapi di sini kita belajar studi case-nya bersama-sama supaya kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik lagi dalam bernegosiasi di bidang pekerjaan, ya, seperti itu. Dan aku ngerasa kayak gini, aku ngerti banget banyak dari kalian yang belum memiliki privilege untuk akses ke pendidikan dan beberapa pengetahuan yang seharusnya kalian punya gitu ya. Dan aku ngerasa aku punya cukup privilege karena ayahku dulu adalah seorang pebisnis, almarhum ayahku, dan beliau adalah pebisnis yang sangat handal sekali. Jadi aku benar-benar dari kecil belajar bisnis, melihat benar-benar depan mata bagaimana cara ayahku bernegosiasi. Kayak gitu ya guys. Dan disinilah aku akan memberikan kepada kalian. Jadi ingat, aku di sini bukan untuk mengolok-ngolok kalian, mencaci maki kalian, tapi yuk kita duduk bareng-bareng, kita pelajarin ini bersama-sama. Jadi gini guys, dalam sehari ada banyak sekali yang DM ke aku perihal kerjaan seperti ini. Kak, tolong pekerjakan aku. Karena aku tuh susah banget nyari kerjaan. Aku udah 1 tahun nyari kerjaan belum dapat. Atau Kak, tolong pekerjakan aku karena aku butuh uang untuk membiayai anak-anakku. Atau Kak, tolong pekerjakan aku karena aku mau putus dari pacar aku yang toksik, terus aku ingin memulai hidup baru di Bogor. Jadi misalnya dia tinggalnya di Jawa misalnya gitu ya. Terus atau Kak, tolong pekerjakan aku karena orang tua aku tuh ngeburu-buruin aku untuk cepat-cepat nikah. Aku pengen kabur dari orang tuaku supaya aku nggak pusing, kayak gitu. Itu adalah bisa dikatakan very very bad movement, negosiasi yang kurang baik yang bisa kamu berikan. Karena apa? Karena dari sisi seorang pemilik perusahaan, dari sisi seorang HRD, kami akan berpikir bahwa justru dengan kalian menceritakan seperti itu akan membahayakan untuk perusahaan. Karena contohnya kayak gini. Kalau misalnya kalian misalnya nih aku jadi gini, ini adalah bisnis, bukan bisnis 1 juta 2 juta guys. Kalau misalnya aku mau ngebantu orang, aku lebih baik ngebantu orang bantu putus, ngerti kan? Oh ya, bantu terus ya udah, nggak ada berkesinambungan lagi di kemudian hari. Kalau misalnya kalian perhatikan kayak gini, oh Kak Lulu memberikan fasilitas seperti rumah, handphone iPhone 14 Pro, bahkan fasilitas mobil. Anyway, itu semua dipinjemin perusahaan ya guys. Itu bukan kalian buat kalian sampai ini. Aku lakukan kayak gitu, aku bukan juru penyelamat kalian, aku bukan ibu peri kalian. Cintaku tuh bersyarat guys. Aku di sini tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Kenapa aku memberikan fasilitas itu? Itu supaya apa? Supaya karyawan aku happy. Karena apa? Karena kalau karyawan aku happy, maka dia akan bisa memajukan perusahaan dengan lebih baik lagi. Kayak gitu. Bayangin kalau karyawan aku mesti 3 jam bolak-balik ke Bogor, Jakarta, itu kan tidak sehat buat dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak sehat, dia tidak happy, dia selalu stres, ujung-ujungnya tuh apa? Itu akan merugikan perusahaan kan, karena kondisi dia nggak prima. Jadi kalian semoga itu menghapus pendapat kalian bahwa wow, Kak Lulu ibu peri ya, Kak Lulu juru penyelamatku. Ya udah deh, aku ngechat dia, Kak tolong dong bantu aku karena aku pengen kabur dari rumah. No guys, I'm very sorry to break it down to you, nggak ada orang yang akan nyelamatin kalian. Ini mungkin kalian bisa screenshot, aku kasih tahu ke kalian, nggak ada satupun orang yang akan nyelamatin kalian. Yang bisa nyelamatin kalian adalah diri kalian sendiri. Orang-orang sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Aku memberikan kalian fasilitas rumah, handphone, memberikan kalian fasilitas ini dan itu bukan buat kalian. It's for me. Cintaku bersyarat. Itu untuk perusahaan aku. Karena apa? Aku pengen karyawan aku happy. Karena kalau karyawan aku happy, maka perusahaan ini bisa jadi lebih baik. Perusahaan ini bisa semakin dikenal orang dan bisa membantu masyarakat. It's not for you.
The facility is not for you, but it's for me. So ya, semoga dengan ini kalian jadi semakin terbuka. Ini nggak semua bos ngomong kayak gini ya, nggak semua pemimpin perusahaan ngomong kayak gini. Dan aku take one for the team bahwa no, I'm doing it not for you, I'm doing it for my company, I'm doing it for myself. Ya, sekali lagi tolong dicatat, tolong di screen video. Nggak ada seseorang yang akan menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu adalah diri kamu sendiri. So ya, aku akan balik lagi ke topik. Lalu Kak, gimana caranya supaya aku dilirik oleh perusahaan mau menerima aku? Caranya adalah seperti ini. Ketika kamu melamar ke sebuah perusahaan, yang kamu lakukan adalah halo, selamat siang, saya memiliki kan kalian akan tahu nih kemampuan Canva, kemampuan ini, apa yang kita minta. Canva harus bisa edit foto gini. Kalian kasih tahu bahwa saya memiliki kemampuan mengedit dengan baik gini. Bahkan nih kalau misalnya pernah menang lomba Canva satu kabupaten gitu, lomba edit poster satu kabupaten, kalian kasih tahu. Jadi kalian jangan sibuk untuk memberitahukan rasa sedih kalian gitu. Oh Kak, karena aku butuh duit. We don't care. Aku nggak peduli kamu butuh duit. Seriously, aku mungkin bos yang paling jujur yang pernah kalian temui. Aku nggak peduli kamu punya masalah hidup, dikejar pengen keluar dari keluarga kamu yang toksik. Yang aku pedulikan adalah bisnisku. So jangan ceritakan tentang kesedihan kamu, tapi ceritakanlah tentang ini, nama saya ini, saya yakin sekali dengan kemampuan yang saya miliki, maka saya akan bisa memajukan perusahaan. Karena Anda membutuhkan orang yang memiliki kapabilitas Canva, mengedit video, gini-gini, dan saya cukup mengikuti tren yang ada di TikTok dan sosial media lainnya seperti Instagram, YouTube, seperti itu, ya guys ya. So ya, terus kalau misalnya nih, ini kita udah selesai nih cara supaya dapat pekerjaan. Terus ada lagi, Kak, aku udah punya pekerjaan tersebut, tapi aku mau naik gaji. Aku ngerti banget guys, kadang tuh kita mau naik gaji kayak gini nih. Misalnya nih ya, kita di pekerjaan, Kak, gaji aku 4 juta, sedangkan aku PP. Terus kalau misalnya kalian ngomong gini ke pimpinan kalian, aku boleh nggak naik gaji? Karena dengan gaji 4 juta itu kurang cukup buat diriku. Karena apa? Karena aku ongkos bolak-balik 2 juta, belum lagi buat makan itu 2 juta. Jadi sebenarnya aku tuh nggak dapet apa-apa. Kalau boleh aku dinaikin lagi 2 juta. Itu adalah hal yang kurang baik. Karena sekali lagi, yang perusahaan pikirkan adalah diri mereka sendiri, adalah perusahaan mereka sendiri. So, approach yang baik, pendekatan yang baik kepada pimpinan kamu adalah kayak gini. Setelah saya telusuri dan saya kalkulasikan, 14 bulan saya bekerja di perusahaan ini, saya telah membantu menaikkan profit perusahaan sebulan kurang lebih 20 juta rupiah sebulannya gitu. Jadi nah, semoga ini masih merupakan hitungan yang masuk akal jika saya minta penambahan gaji sebesar 2 juta sebulan. Dan kedepannya jika ini terlaksana dengan baik, maka saya juga akan meningkatkan kinerja saya supaya perusahaan ini mencapai visi misi yang diinginkan Anda sebagai pimpinan, kayak gitu guys. Jadi aku ngerti banget guys, kita tuh kalau minta naik gaji buat apa sih? Buat gue gitu. Kita kalau mau minta gaji tuh buat kita gitu sebagai karyawan. Tapi kamu juga harus tahu bahwa ini nge-lag ya, pelan-pelan Kak, aku nyatat, sorry. Tapi kamu harus tahu juga bahwa seperti yang aku jelaskan, everybody is selfish, everybody itu egois. Mereka semua orang tuh berusaha untuk berusaha untuk mementingkan diri mereka sendiri. So the best thing yang bisa kamu lakukan adalah ya udah, kamu ngasih tahu bahwa kamu telah memberikan benefit ini pada perusahaan, jadi tolong dong dinaikin, dengan harapan kalau misalnya udah dinaikin, saya akan semakin meningkatkan kinerja saya lagi supaya perusahaan jadi tambah untung lagi, kayak gitu ya guys. Ingat, nobody look out for you, nggak ada yang peduli sama kamu, nggak ada yang bisa menolong kamu. Yang bisa menolong kamu adalah diri kamu sendiri, seperti itu ya guys. Nah, sekarang bener Kak, apalagi kita punya value dan kerjaan kita oke banget. Iya betul. Kok pada bilang nge-lag sih ya?
please kalian yang masih bisa kesana kesini please bersyukur. Iya. Nego ke pasangan udah belum kok. Ini abis ini kita akan masuk ke nego ke pasangan. Oke, aku mau tanya dong, nge-lag nggak guys? Jadi inget ya guys, seni bernegosiasi, kalian harus ingat apa kata Papa Robert Greene, bahwa semua orang itu mentingin dirinya sendiri. Dan apakah itu salah? Itu tidak salah, karena itu bagian dari survival, bagian dari cara mereka bertahan hidup. Kamu pun juga sebenarnya kayak gitu, cuma nggak sadar aja. Itu bukan hal yang salah. Halo Kak Desi, apa kabar? Thank you Kak. Seperti itu. Coba dong guys, kalian kirim komen ke aku. Ini nggak sih? Nge-lag nggak sih? Kok banyak yang bilang nge-lag? Ini tuh nggak nge-lag tau. Gitu guys. Oke, sekarang aku akan masuk ya. Sekarang ke percintaan. Aku tahu ini yang paling ditunggu. Yang paling ditunggu-tunggu. Jadi gini, mungkin kalian akan bertanya, kenapa ya kok ada sih dia kok bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu? Kok dia bisa kok dia bisa ngedapetin, kalau misalnya dia minta apa dia langsung dikasih sama pacarnya gini. Oke, sebelum aku ngomongin tentang negosiasi, cara bernegosiasi dengan gebetan, pacar, atau bahkan suami, aku akan ngasih tahu satu hal yang paling fundamental dulu. Kalau misalnya kalian bertanya nih, kenapa sih orang-orang tuh bisa punya pacar gitu? Kenapa sih orang-orang bisa punya pacar dan aku tuh enggak? Gini guys, kita itu kan saling dalam hubungan itu mau nggak mau, suka nggak suka, itu transaksional ya, secara kasar kayak gitu. Nah, kita akan contoh siapa ya yang kalian semua orang tahu, cowok wajah Al itu memang muda banget, tapi contoh aja Al Ghazali ya. Misalnya gini, ada seorang ganteng banget namanya Al, dan aku berusaha dan aku suka sama Al. Menurut kalian make sense nggak? Seorang Al yang bisa ngedapetin Alisa, yang bisa ngedapetin yang cantiknya setara dengan Alisa, ngapain milih gue yang skornya 4? I know, banyak dari kalian yang kirim komen ke aku, oh kalau lu cantik banget, kalau lu gini-gini. Tapi aku punya self-awareness yang cukup tinggi, dan I think having self-awareness is very very beautiful. Aku tahu guys, skor aku berapa. Selama ini aku menilai skor aku 4, and that's totally dan itu totally fine, totally okay. Mungkin bahkan ada dari kalian, 4 gue, menurut gue mah selama ini kalau lu 3 itu it's okay. Jadi aku punya self awareness itu sangat baik guys. Aku nih balik lagi ke Al ya. Kalau aku pendapatnya masing-masing. Cuma kalian jangan pernah ya guys, jangan pernah sekalipun nanya ke temen, apalagi temen komunitas yang kalian gak gitu deket. Mungkin kalau nanya ke kakak sendiri, aku nggak tahu ya gimana hubungan, tapi hubungan aku dengan kakakku tuh bener-bener very jujur apa adanya, dan kita nggak ada sakit hati. Tapi jangan nanya ke teman-teman komunitas guys, mereka akan bilang kalian semua tuh 8. Kak lehernya udah sembuh, alhamdulillah udah. Nikmat, alhamdulillah banget ya Allah, aku bersyukur. Terus oke, lanjut ya guys. Ini sebelum kita masuk ke ilmu negosiasi kepada pasangan, kan ada pertanyaan tuh, Kak kenapa orang lain bisa punya pacar dan aku enggak? Karena kita harus punya self awareness dulu guys. Gimana pun juga beauty is important, mau kayak gimana juga. Kalau semisalnya aku menyukai Al, ya elah, Al bisa ngedapetin Alisa, ngapain milih gue, ibaratnya kan gitu kan. Jadi aku tahu diri, dengan skor aku yang segini, maka aku akan nyari orang yang skornya 5 di bawah aku gitu. Berarti berapa minus 1 gitu. Karena semua itu adalah transaksional. Jadi ya si cowok itu ibaratnya mau berlutut di depan kita karena ya kita tercantik yang bisa dia dapetin gitu.
ya nggak sih? Dan karena jadi ibaratnya gini, dia bisa nenteng perempuan cantik kayak kita, itu kan menaikkan status sosialnya dia. Cowok itu butuh cuma 3 hal: harta, tahta, wanita, kayak gitu. Kalau dia bisa ngedapetin harta yang sebanyak-banyaknya, dia bisa ngedapetin tahta seluas-luasnya, dia bisa ngedapetin perempuan secantik-cantiknya. Seperti itu guys. Nah terus cara minta ya, jadi gini guys, kalian itu jangan berpikir everybody really care about you. Orang yang paling peduli dengan diri kamu adalah diri kamu sendiri. So jangan, aku sarankan untuk tidak menanyakan, untuk tidak menceritakan kisah sedih, apalagi kalau misalnya baru kenal. Aku tidak menyarankan untuk kalian minta kalau misalnya kalian baru kenal gitu ya. Biasanya tuh after 3 bulan atau after 4 bulan. Nah terus contohnya kayak gini, ini untuk kasus yang sudah menikah misalnya gitu, kamu mau les baking. Anyway, inilah alasan kenapa aku nggak mau nge-save video. Karena apa? Karena omongan aku tuh bakalan bacot banget kemana-mana. Misalnya kamu mau les baking itu kamu ngomong ke suami kamu kayak gini, mas boleh nggak aku mau les baking, karena kalau misalnya aku les bikin kue nanti itu bagus juga untuk bisnis, aku untuk bisnis baking, terus ditambah juga aku nanti bikinin kamu kue ke depannya, walaupun ujung-ujungnya bikinin dia sebulan sekali ya gitu. Nah jadi dari awal kamu tuh udah ngasih tau ke suami benefit apa yang dia dapat kalau misalnya dia ngelesin kamu baking. Terus dan anyway nih ya, kalau misalnya nih les bakingnya 700.000, ya kamu bilang aja 1.300.000-nya kantongin, kayak gitu. Itu alasan kenapa aku nggak mau nge-save. Kriminal. Terus juga misalnya nih, kamu sama, jadi kayak misalnya gini nih, kalian hubungannya masih pacaran, terus kamu bisa men-trigger, mengaktifkan rasa dia ingin melindungi diri kamu. Caranya kayak gini, mas kamu adalah laki-laki yang bisa aku andelin banget, dan aku tenang banget kalau bisa ada di samping kamu. Saat ini jujur aku lagi butuh banget dana, dan dana ini untuk bisnis aku gitu. Jadi misalnya kamu ingin mengembangkan bisnis kamu, nah aku rasa untuk ngejar ini penting banget untuk masa depan kita berdua juga, kayak gitu misalnya. Terus juga kamu bisa nambahin kayak, aku mau ngajak kamu menjadi bagian dari visi ini. Itu dia akan jadi gini guys, laki-laki itu udah terlalu sering ketemu cewek bucin, terlalu sering ketemu cewek yang hidupnya tuh ya udah kalau nggak kerja ke cowoknya, kalau nggak kerja ke cowoknya. Dengan dia kayak wow, si cewek ini mengajak aku menjadi bagian dari visi misinya, itu dia akan sangat terkesima, dan seorang laki-laki itu akan sangat-sangat merasa beruntung sekali kalau memiliki perempuan dengan goal yang jelas tapi bukan yang haheho gerabak gerubuk sangat maskulin gitu, enggak ya, tapi sesuai dengan porsinya sebagai perempuan. Dia tetap merawat diri, dia tetap being feminin, seperti itu. So ya, sekali lagi, kalau kalian mau minta sesuatu kepada pasangan kalian, yang aku sarankan kepada kalian adalah kasih tahu benefit apa yang bisa pasangan kalian dapatkan. Dan anyway guys, sekali lagi juga aku mau ngasih tahu ke kalian, hal yang terpenting untuk minta ke gebetan atau minta ke pacar kamu adalah rule number 1. Apakah kamu cantik sesuai dengan seleranya dia atau enggak? Dan yang kedua adalah apakah hubungan kalian sedang hangat. Karena kalau misalnya kalian sedang berjauhan terus kamu minta uang ke dia, itu dia akan menimbulkan, hah apaan sih lu, kayak gitu kan. So ya, 2 hal itu adalah yang terpenting. Aku nggak akan basa-basi, aku nggak akan bilang oh iya guys kalian harus jampe semedi mengucapkan kata ini dalam hati, enggak. Semuanya balik lagi number 1, fisik harus sesuai dengan tipenya dia dulu. Terus mungkin kalian berpikir, kak tapi skor gue 4 gimana? Ya cari yang -1, kayak gue carinya yang -1. Ini aku enggak sih, aku pernah ngomong ini sebelumnya. Dulu pacar aku pas ketemu aku itu memang tahun 2019, tapi saat itu kita masih temenan ya guys. Aku tuh pacaran sama dia tuh tahun 2023 kalau nggak salah, jadi nggak langsung pacaran. Itu pas aku ketemu sama pacar aku, berat badan beliau itu 100 kilo guys. Jadi bisa dibayangin ketemu gue, dia ngerasa wow cantik sekali. Karena apa? Karena perbandingan berat badan kita yang sangat kontras, kayak gitu. Sekarang pacar aku udah 70 kilo sih, cuma ya
awalnya kan dia segitu. So ya, oh ya, oh ya maaf, sorry kalau aku kecepatan. Terus kita akan ada sesi tanya jawab, tapi sebelum ada sesi tanya jawab, izinkan aku untuk menyampaikan ke kalian kalau semisalnya kalian masih bingung, kalian masih aduh gimana ya, kalian join kelasku aja, join di kelas summer camp, ada di link di bio. Dan anyway, kita akan memulai kelasnya itu hari Senin ya. Misalnya kalian masih aduh bingung gimana cara minta, aduh bingung gimana roadmapnya, gue masih suka loncat-loncat, ikutin aja di kelas itu. Kita akan mulai kelasnya hari Senin. Jadi mungkin setelah live ini kalian bisa check out, kalian bisa beli dengan uang 399.000. Apa sih yang akan aku dapatkan? Kalian akan jadi gini, kalau misalnya aku ngasih kalian seminar, misalnya nih 2 jam seminar, 1 jam seminar, selesai seminar ya udah lupa. Tapi dengan ikut kelasku, kalian akan ikut program intensif 4 minggu dari hari pertama sampai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Dan setiap hari kalian akan aku berikan tugas-tugas, dan tugasnya itu sangat sederhana. Ini contoh. Hari Senin aku akan minta kalian untuk meditasi 10 menit. Aku akan minta kalian untuk membayangkan masuk ke sebuah gerbang, dan ini adalah dunia baru kalian dan lain-lain sebagainya. Lalu aku akan tugas yang kedua di hari Senin, aku akan minta kalian menuliskan kekurangan kalian apa. Misalnya kayak gitu, sangat sederhana. Tapi kalian benar-benar duduk, kalian benar-benar nulis. Karena apa? Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan. Kalian bisa memiliki segudang ilmu. Gue tahu semua teori, tapi kalau tidak dipraktekkan, itu kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Nah, di kelas summer camp secara 4 minggu intensif, aku akan minta kalian untuk duduk dan benar-benar ngelakuin. Dan tenang aja guys, tugasnya tuh gampang banget. Senin yoga, terus nulis kekurangan kalian. Nanti hari Selasa aku misalnya minta kalian jalan kaki 15 menit, bisa di kantor. Terus aku akan minta kalian untuk nulis kelebihan kalian apa. Terus besokannya aku akan minta kalian nulis jangka pendek kalian apa, rencana jangka pendek kalian apa, kayak gitu-gitu. Terus nanti aku akan minta kalian, ayo coba mendorong kalian untuk ayo ngedate, cari date, entah dari dating app, entah dari gitu, kayak gitu-gitu ya guys. So ya, dan selain itu juga kalian akan bisa mengakses ke video selama 4 minggu. Itu adalah video-video pendek, ada yang 2 menit, ada yang 5 menit. Kalau yang di Vol 2 itu sebenarnya videonya lebih banyak, 20 menit satu video. Videonya itu ada 20 video, jadi kalian bisa nonton dari Senin sampai Jumat, ada 20 video. Tapi sebenarnya yang terpenting itu bukanlah videonya. Yang terpenting itu adalah tugas-tugas yang aku berikan kepada kalian. Karena ingat, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diterapkan. Jadi kalian benar-benar ngerjain bersama-sama, kalian masuk ke dalam grup WhatsApp, dan kalian ngumpulin tugasnya di grup WhatsApp. Tapi kalau kalian nggak mau ngumpulin tugasnya di grup WhatsApp karena kalian mau anonimus, itu nggak apa-apa banget. Kalian bisa cari di IG Summer Camp untuk lihat kayak gimana sih kegiatannya, kayak gitu. Ya, oke. Aku percaya keberhasilan itu bisa didapat kalau kita benar-benar berkomitmen melakukannya, nggak cuma sekedar nonton-nonton atau datang ke seminar aku yang hanya 1 jam 2 jam kayak gitu ya guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sesi tanya jawab dimulai. Kalau lu, alhamdulillah aku menerapkan. Terima kasih sayang, alhamdulillah. Kalau lu pengumuman pemilihan PA kapan? Itu masih banyak banget. Masih bulan depan, pasti aku umumin. Kak, buat kelasnya itu nanti via Zoom juga. Dan anyway, untuk yang bulan Juli ini nanti aku ada via Zoom-nya juga ya. Yang mau bertanya silakan. Kok belum ada pertanyaan? Kak, summer camp nggak bisa bayar cicil. Jangan cicil dong. Kak, biar fokus ke diri sendiri, Kak, kamu ikut summer camp. Serius. Memang ini aku lagi jualan, tapi serius, kalau kamu mau fokus ke diri kamu sendiri, kamu ikut komunitas, kamu ikut summer camp, di situ kamu akan dituntun selama 4 minggu untuk ngelakuin hal-hal yang bersifat fokus ke diri sendiri. Tinggal praktek pacaran dengan pria skor -5. Tapi serius guys, mungkin awal-awal itulah kenapa. Anyway, tadi tuh banyak aku mau cerita ya. Anyway, ini kan live ya, jadi nggak apa-apa lah ya gue cerita. Karena abis ini juga bubar nih live gitu, nggak akan gue posting. Banyak yang nggak percaya
kalau semisalnya aku tidak berbuat dengan pasangan aku. Sorry ya guys, ini obrolan 18 plus, jadi kalau kalian merasa nggak tersinggung, merasa nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Banyak yang berpikir bahwa aku berbohong kalau aku tidak berbuat adegan dewasa dengan pasangan aku. Guys, aku kasih tahu ya, aku tidak berbuat dengan pasangan aku karena apa? Karena simply aku tidak attract to him. Itulah enaknya kalau kalian pacaran dengan kalian yang secara fisikal tidak attract to him. Pernah nggak kalian ketemu sama cowok yang secara fisik ya kalian emang nggak tertarik? Ya itu yang kalian rasain. Mungkin bagi kalian itu, bagi banyak orang tuh nggak relate. Karena yang gue pacarin bukan Jeffrey Nicole. Kalau yang gue pacarin Jeffrey Nicole juga, habeg gitu guys. Jadi aku tuh banyak dapat laporan, ala kalau lu palsu, nggak mungkin lah kalau lu tidak berbuat. Guys, gue tuh nggak berbuat, bukan karena aku angel atau karena just simply I don't have attract to him, kayak gitu guys. Dan itu nikmat banget loh kalau kita berpacaran dengan orang yang wah Jeffrey Nicole habrud, karena itu kita jadi punya boundaries, kita tuh jadi melakukan itu secara natural gitu tanpa harus dibuat-buat. Oh nggak mau, maaf nggak mau gitu, nggak, emang kita nggak mau, aku cukup menghormati pasanganku aja, udah seperti itu. Terus mungkin dan aku pernah ngomong ini di live sebelumnya, ini yang akan aku kasih tahu ke kalian. Aku pernah ngomong ini di live sebelumnya seperti ini. Ya lah guys, namanya cowok, masa sih dia pacaran sama gue 2 tahun tapi dia tidak berbuat dengan orang lain. Aku nggak senaif itu guys. Memang di depan aku dia, of course dia nggak akan ngasih tahu gitu, dan aku akan mutusin dia kalau misalnya dia selingkuh dari aku. Aku nggak mau diperlakukan diinjak-injak. Seenggaknya kalau lo berbuat jangan sampai gue tahu, kayak gitu. Pacar aku 2 tahun berpacaran sama aku, masa iya sih cowok kuat? Iya bukannya nggak mungkin dia berbuat dengan orang lain, yang penting gue nggak tahu, ya nggak sih? Jadi tolong deh, please deh, kalian itu jangan projecting yourself, bilang gue bohong. Gue tuh nggak berbuat, just simply I don't feel attract to him. Dan bukan berarti juga kalau oh iya pacar aku tuh wow dia juga pasti tidak berbuat. Hello, cowok 2 tahun gak berbuat. Yang ada di pikiran aku adalah ya udah, mau dia berbuat, yang pertama yang penting gue nggak tahu, terus yang kedua yang penting gue nggak berbuat sama lo, jadi gue nggak rugi, karena pacaran itu kan pada dasarnya merugikan pihak perempuan, seperti itu. Oke. Lanjut ya guys. Kalau misalnya kalian, Kak gimana ya, aku sama circleku tipenya suka bawa pasangan ke kondangan. Nah teman-temanku pada minta aku bawa cowokku ke kondangan, terus cowokku juga minta diajak ke kondangan, tapi aku malu bawanya. Karena apa malu? Karena kayak musang? Ya udah nggak usah dibawa, takutnya kamu ngebatin. Kalau lu summer camp bisa pakai e-wallet nggak? Kayaknya bisa ya, kayaknya bisa. Dan anyway, kalau kalian tinggal di luar negeri, kalian bisa kalian bisa email ke ceritalulu@gmail.com. Kamu bilang kalau kamu mau beli manual, ya, atau kamu bisa DM ke aku kalau kamu mau beli manual. Karena kalau di luar negeri tuh nggak bisa beli dari website. Gitu. Contoh menghormati pasangan gimana? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus ya. Contoh menghormati pasangan. Jadi gini, aku tidak mencintai pasangan aku, tapi aku menghormati pasangan aku. Karena kalau kita mencintai, cinta sama benci itu beda-beda tipis. Kenapa? Kalau kamu mencintai, kamu jadi berekspektasi tinggi kepada pasangan kamu. Yang mana itu hanya akan menimbulkan kesakit-hatian. Contoh, karena aku cinta sama dia, jadi kalau aku ngechat jam 1 dan dia baru balas jam 3, sakit hati banget. Aduh jangan-jangan dia sibuk chatan sama yang lain, aduh jangan-jangan dia tidak mencintaiku lagi, aduh jangan-jangan dia selingkuh, apa segala macam. Itu karena kamu cinta, jadi kamu berekspektasi pasangan kamu juga cinta balik sama kamu. Tapi karena aku hanya sangat menghormati dan sangat menghargai pasangan aku, maka ketika misalnya aku chat dia jam 1 gitu karena aku ada keperluan, dan dia baru ngechat aku jam 3, yang ada di pikiran aku adalah
oh ya udah, karena ya dia punya perusahaan dan dia sibuk dengan para pegawai-pegawainya. Aku menghormati dia dan memberikan dia ruang kepada dirinya untuk melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan, kayak gitu guys. Jadi laki-laki itu tidak untuk dicintai, laki-laki untuk dihormati, kayak gitu. Kak, bule yang benar ciri-cirinya gimana? Dan apakah benar cowok kalau udah kecintaan sama kita, walaupun dia cuek, bakal kayak orang alay kalau ngetik terus maunya ketemu mulu? Iya, benar banget. Kalau orang udah cinta sama kita, maka dia akan alay, dia akan mau ketemu mulu sama kita. Nggak ada istilah cowok cuek, yang ada adalah kita mukanya nggak sesuai sama tipenya dia, atau dia ngerasa bisa ngedapetin yang lebih cantik dari kita, and that's okay. Ini guys, kalau misalnya ada 100 cowok dikirimin foto, jangan foto deh karena foto bisa menipu. Kalau aku di depan 100 cowok nih, di depan aku nih misalnya ada 100 cowok, mungkin cuma 2 orang yang bilang aku cantik, mungkin 98 orang bilang aku jelek atau biasa aja, and that's totally fine, that's totally okay, nggak apa-apa banget. Aku nggak akan fokus kepada orang-orang yang bilang aku nggak cantik, aku fokus kepada 2 orang yang menganggap aku cantik gitu. Jadi aku harap setiap kali aku ngomong ke kalian, ya lo nggak bisa ngedapetin dia karena lo tuh jelek, aku harap kalian nggak sakit hati ya, because I'm part of the ugly people, I'm part of the medium ugly people. Tapi kelebihan aku yang tidak banyak dimiliki dari kalian adalah aku punya self awareness yang tinggi. Karena gue medium ugly, jadi gue cari yang ugly banget, kayak gitu. Seperti itu. Kak, aku mau minta uang ke pacarku buat ikut summer camp, gimana ya? Iya, kamu jangan bilang kamu mau ikut summer camp ya, bilang aja kamu mau ikut les kepribadian. Nggak bohong kan? Nggak bohong. Bilang aja kamu mau ikut les kepribadian. Summer camp itu kan harganya 399, anggap aja harga 400.000. Kamu bilang ke dia harganya 600.000. Terus kamu ngomongnya kayak gini, nggak apa-apa tambahin 400 aja, nanti 200 pakai uang aku, kayak gitu. Padahal mah. Terus udah kayak itu kamu juga kasih tahu, karena ini les kepribadian, jadi supaya aku bisa lebih adem kan, jadi kita pacarannya jadi benefit yang bisa dia dapat adalah kamu bisa punya pacar yang nggak tantruman lagi sayang, hehehe gitu. Itu alasan kenapa aku nggak mau nge-save video ini di ini, karena kriminal. Cara negosiasi sama cowok perhitungan dan emang masih gaji UMR itu gimana, Kak? Aku gini ya guys, aku tuh bukan tipe orang yang kalian harus cari cowok setajir-tajirnya. Karena gini, kita let's be real aja ya. Cowok dengan gaji 20 juta pasti yang mau sama dia banyak, apalagi cowok dengan gaji 50 juta. Pasti cewek yang mau sama dia tuh banyak banget. Sekarang kamu refleksikan diri kamu, lihat diri kamu di depan kaca. Apakah kamu orang yang worth it untuk dapetin cowok yang 30 juta? Atau kayaknya level gue baru yang UMR dulu nih, yang 5 juta dulu. Gak apa-apa guys, gak apa-apa kamu dapetin yang gajinya UMR dulu. Ya mungkin dapetnya sebulan 1 juta, dapetnya sebulan 1.500.000, tapi nggak apa-apa, semuanya itu kan berproses, nanti naik. Dan jangan bilang kalau aku kejam ya, jangan bilang kalau aku kejam. Cara yang aku berikan kepada kamu adalah ini cara yang dilakukan oleh para laki-laki ketika mereka masih SMA, ketika mereka masih kuliah. Ya udah dah tuh, mereka akan mencari batu loncatan, mereka akan mencari cewek mana nih yang mau sama gue kena kibul. Ntar begitu mereka udah sukses, mereka akan mencari perempuan yang sesuai dengan tipenya mereka. Seperti itu. Jadi jangan bilang aku kejam, karena memang aku kejam. Kak, pacarku minta dibalikin barang-barangnya pas putus, kita harus jawab apa? Ya dia berarti harus ngebalikin waktu juga yang telah kamu berikan kepada dirinya, yang mana itu adalah mustahil. Jangan lupa guys, pacaran itu hanya akan merugikan pihak perempuan, karena pacaran itu buang-buang waktu. Aku gak pernah bilang pacaran itu bermanfaat, aku tahu pacaran itu tidak bermanfaat. So ya, sekarang gimana caranya supaya kamu gak rugi-rugi banget dalam berpacaran? Wow. Kak, cara nenangin biar nggak tantrum ketika ada cewek yang cegil sama cowok kita and she's more beautiful. Kak, jadi gini guys, cowok itu kalau misalnya kita cemburu, cowok itu merasa tervalidasi.
cowok itu ngerasa hehe gue direbutin oleh dua cewek, dan jangan sampai dia merasakan kenikmatan validasi tersebut. Karena apa? Kalau kamu cemburu sama dia, itu justru akan ngetrain diri dia, melatih diri dia. Wah, nikmat nih gue divalidasi, dicemburuin kayak gini. Besok-besok dia akan kayak gitu. Dia akan nyari cewek yang masa ada yang ngajak aku kenalan kemarin gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi jangan kasih atensi kamu untuk orang tersebut, untuk laki-laki tersebut, kamu pura-pura blow on aja. Jadi jangan sama sekali kamu kasih atensi buat dia, kamu alihin ke hal yang lain. Aku tahu itu hal yang sangat sulit, tapi pasti kamu bisa kok. Kak Lulu, kenapa cowok kalau lagi nggak punya duit suka menjauh? Jadi gini ya guys, currency tertinggi dari laki-laki itu adalah uangnya. Sedangkan currency tertinggi perempuan adalah dari fisiknya. Kita nggak bisa berpikir kenapa sih Kak Lulu semua tentang fisik. Karena gini guys, teori evolusi. Laki-laki akan berusaha untuk berkembang biak dan mendapatkan anak-anak yang terbaik. Maka mereka akan mencari istri yang terbaik kan. Mereka akan mencari pasangan yang mukanya simetris, karena muka simetris itu menandakan ketepatan DNA yang baik, yang sempurna. Semakin sempurna itu berarti tandanya sehat, semakin sehat berarti bisa memperoleh keturunan yang baik, kayak gitu. Jadi kalau matanya simetris, hidungnya simetris nih, kayak aku nih hidungnya kan kegedean ala segala macam, itu berarti ketepatan DNA-nya masih kurang. Nah, jadi currency tertinggi yang bisa perempuan berikan itu adalah kecantikan ya, karena itu ngeling ke kesehatan. Sedangkan currency tertinggi yang bisa laki-laki berikan itu adalah keuangannya, karena itu berarti mereka bisa memprotek dan memprovide pasangan dan keluarganya dengan baik. Lalu kembali lagi ke pertanyaan kamu, kenapa sih Kak laki-laki kalau nggak punya duit suka menjauh? Nah, sekarang aku balik lagi tanya kepada kamu. Ketika kamu misalnya kamu biasanya beratnya 50 kilo, lalu berat kamu 65 kilo, kamu kira-kira menjauh nggak dari society? Karena berat badan kamu bertambah dari sebelumnya. Dan ketika kamu tiba-tiba jerawatan banyak, anyway dulu aku jerawatan banyak, jadi ini bukan body shaming. Ketika kamu jerawatan banyak banget, kira-kira kamu menjauh nggak dari society? Aku rasa kamu akan melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin di acara ulang tahun teman kamu yang tadinya mau datang bisa jadi nggak datang karena tiba-tiba kamu punya 5 jerawat gede. Ya, itulah yang dirasakan oleh laki-laki. Ketika mereka nggak punya duit, mereka akan menjauh karena merasa self-worth-nya mereka itu menurun. Kak, kalau ditanya mahar kita berapa, kita harus jawab gimana? Emang kamu maunya maharnya berapa BTW? Ya kamu bilang aja sesuai dengan value yang aku bisa berikan. Mahar aku segini, kayak gitu. Jadi kamu kasih tahu value apa yang bisa kamu berikan, terus kamu jago masak, terus kamu sekolahnya lulus apa segala macam, kayak gitu-gitu. Kak, kalau diajak jalan sama cowok dating app tapi masih banyak takutnya, gimana ya? Takut dia Oke, ngomong-ngomong tentang dating app itu adalah pembahasan yang cukup kontroversi, tapi dari dulu pemikiran aku tidak pernah berubah, yaitu 90% cowok di dating app itu memang adalah orang-orang yang kurang ajar. Jadi jangan, semoga kamu lower your expectation ketika kamu datang ke dating app. Wow, cowoknya tuh sopan-sopan semua, soleh-soleh semua. Tidak seperti itu guys. So ya, the only way yang ada ungkapan kayak gini, there is always first time in everything. Selalu ada yang namanya pengalaman pertama. Dan biasanya pengalaman pertama itu memang menakutkan. Jadi caranya supaya kamu gak takut lagi adalah dengan kamu hadapi. Gak apa-apa, hadapi. Dan aku juga selalu bilang kalau ketika kalian bertemu dengan orang, itu tuh bukan kalian sedang mempelajari orang lain, tapi kalian sedang mempelajari diri kalian sendiri. Kan setelah ngedate, kamu langsung introspeksi diri kan. Oh iya, tadi kayaknya gue terlalu overshare. Oh iya, tadi kayaknya gue orangnya gampang ilfil ya, karena dia pakai sendal jepit gitu. Padahal mobilnya Mercy, tapi gue tetap ilfil. Harusnya gue bisa lebih compassionate gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh sedang mempelajari diri kamu sendiri. Pokoknya buat kamu yang belum pernah ikut kelas summer camp,
Kalau misalnya kamu mau tahu cara ngedate dari awal sampai akhir, bahkan aku jelasin detailnya banget. Kalau misalnya Bill datang, kalian harus bersikap apa, itu aku kasih tahu detailnya banget di summer camp fall 1. Jadi jangan lupa untuk ikut summer camp. Saatnya kamu jadi orang yang diratukan. Mungkin selama ini kamu yang nontonin inian aku, testi kamu. Sekarang saatnya kamu jadi orang yang justru di posisi tersebut, yang diratukan tersebut, nggak lagi jadi penonton story keberhasilan seseorang. Seperti itu ya. 399.000 itu very very good deal, karena kamu akan dapat pengetahuan yang tidak kamu dapat di luaran sana. Seperti itu. Boleh nggak Kak bilang bad mood atau bosan ke pasangan? Jujur aku nggak pernah ngomong aku bosan ke pasangan. Itu kayaknya suatu hal yang big no-no buat diriku, tapi tiap orang beda-beda ya. Tapi aku nggak pernah ngomong itu. Kalau bad mood kayaknya aku pernah deh, karena waktu itu aku pernah kena covid dan aku bad mood banget. Kalau beberapa laki-laki ngira aku terlalu high sampai ada yang insecure deketin aku. High-nya apa nih? High maintenance atau Kak, aku kemarin fokus ke orang sampai lupa mastering ke diri sendiri. Wow. Kak, aku kemarin fokus ke orang sampai aku lupa mastering ke diri sendiri. Menurut aku, dengan kamu memiliki self-awareness ini, bahwa kamu sempat lupa ke diri kamu sendiri, itu adalah hal yang sangat bagus sekali loh. Dan kamu mesti mengapresiasi diri kamu sendiri. Oh iya, gue sempat keluar jalur dan gue menyadari itu, dan sekarang gue akan belajar pelan-pelan. Jadi jangan pernah ya, sekalipun kamu tuh terlalu berlarut-larut menyalahi diri kamu sendiri. No, kita sebagai manusia itu long time learner. Kita tuh selalu belajar, dan kita tuh nggak ada yang sempurna guys. Orang itu nggak ada yang sempurna, mereka hanya menyembunyikan aja seolah-olah mereka sempurna. Aslinya tuh kadang tuh kita suka keluar jalur, kadang suka lupa sama mastering diri sendiri, fokus ke orang lain, dan that's totally fine. Jangan menyalahi diri kamu sendiri. Dengan kamu ngetik itu, kamu udah punya self awareness yang hebat banget, luar biasa loh. So don't blame yourself too much. Cowok tiba-tiba nggak royal lagi, kenapa Kak? If your dog bark at you, kalau anjing kamu menggonggong kepada diri kamu, itu karena orang lain ngasih makan anjing kamu, karena ada orang lain yang ngasih makan anjing kamu. Seperti itu. Keuangan laki-laki itu akan bermuara kepada perempuan yang dia mau. Tapi itu adalah jawaban simpelnya ya guys. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing tentunya. Ada orang yang ya udah, mungkin untuk kasus kamu karena kerjaan dia lagi mampet, jadi dia nggak royal lagi. Mau nggak mau dia harus memangkas beberapa pengeluaran gitu. Tapi ya itu, biasanya seperti itu. Kalau lu, gajiku sekarang lebih gede dari pacarku. Harusnya kamu jangan bilang. Tapi nggak apa-apa. Tapi dia tetap provide. Oh nggak apa-apa, bagus. Dan aku nggak pernah keluarin sepeser pun. Mantap. Kita ada rencana mau ke jenjang serius. Menurut Kalulu gimana? Tergantung kamu ada di level mana. Kalau kamu ngerasa, oh iya dia adalah laki-laki terbaik yang bisa aku dapatkan, terbaik dari segi, kalau menurut aku tampang gak masalah ya, tampang terlalu ganteng juga kita yang repot. Terbaik dari segi, misalnya gini, dengan value yang gue punya, dengan skill yang gue punya, dan dengan kecantikan yang gue punya, dia adalah laki-laki terkaya yang bisa gue dapetin, dia adalah laki-laki terroyal yang bisa gue dapetin, dia adalah laki-laki terbaik, tersopan, respectful yang bisa gue dapetin. Kalau kamu ngerasa itu seperti itu, go on with him. Lain soal kalau siapa sih bunga Ruika ya, siapa sih yang cerai? Oh ini aja deh, Dilan itu kan bercerai dengan suaminya ya, dan dia bisa dapetin yang jauh lebih baik dari suaminya gitu. So aku sangat mendukung dia berpisah dengan suaminya. Kalau introvert, cara nemuin cowoknya lebih baik di mana Kak? BTW, aku tuh introvert parah. Aku juga introvert parah. Aku nemu cowok tuh di dating app. Tapi ingat ya, cowok-cowok di dating app rata-rata seperti itu. Jadi jangan sampai,
Wah, kata Kak Lulu, cowok di dating. Enggak, aku nggak pernah bilang cowok di dating app semuanya baik. 90% cowok di dating app itu memiliki tujuan yang enggak. Kak, kenapa sih yang deketin aku selalu pacar orang? Mungkin kebetulan aja kali. Dan yang namanya pacar orang selalu berusaha untuk ngedeketin orang. Ih, kok ini pertanyaannya berulang semua? Ini apa kalian ngetik mulu ya? Apa ini aku ngelek? Kak, tips LDR apa, Cil? Kak, kalau minta bantuin pacar tapi dia bilang dia nggak bisa karena lagi sibuk, itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan dia sibuk. Kan nggak semua orang. Kan dunia itu kan tidak revolve around us. Kak, pacarku bilang aku tipenya banget, tapi dia nggak pernah effort apa-apa. Kenapa ya? Jadi gini, laki-laki itu perempuan itu tahu kalau laki-laki itu lemah di mata. Itulah kenapa kita dandan, kita makeup cantik. Oke, aku tahu banyak dari kita termasuk aku dandan buat diri kita sendiri karena kita memang senang gitu. Kita senang berpakaian bagus, kita senang bersih, senang rapi. Tapi ada sedikit secercah di hati kecil kita ya, supaya kita enak dilihat oleh pasangan kita. Dan karena kita tahu laki-laki itu lemah di mata, jadi kalau ngelihat cewek cantik, kalau ngelihat kita cantik, dia akan semakin suka sama kita. Nah, begitu pula dengan laki-laki. Laki-laki itu tahu kalau perempuan itu lemah di telinga. Jadi kalau semisalnya kita kalau misalnya laki-laki itu mengiming-imingi, oh iya kamu itu cantik, oh iya kamu itu tipe aku banget, oh iya kamu gini, itu supaya apa? Supaya kita kelepek-kelepek, supaya kita jatuh cinta, dan supaya kita bisa mendapatkan dan supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dari kita, seperti itu. Jadi jangan pernah menilai laki-laki dari omongannya, tapi nilailah laki-laki dari benefit apa yang telah secara nyata dia berikan kepada diri kamu, seperti itu. Guys, kita 2 pertanyaan lagi boleh ya? Kak, cowokku selalu sibuk dengan bisnisnya sendiri, nggak pernah ngasih perhatian. Ketika aku sounding, pasti pembelaannya sibuk cari uang buat aku, tapi nggak seroyal itu. Ya udah, putusin aja. Cari yang baru dulu, baru putusin. Kak, ada bule yang langsung ngajak nikah gimana? Aku sekarang nanya deh sama kamu, apakah kamu mau menikah dengan seseorang yang kurang memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi? Karena dalam sebuah rumah tangga akan sangat diperlukan seorang kepala rumah tangga yang memiliki pemikiran yang wise. Kita sebagai perempuan sudah cukup memiliki emosional yang tinggi. Kalau misalnya pasangan kita sama-sama emosional, maka rumah tangganya bisa duar. Laki-laki yang langsung ngajak nikah itu berarti dia mengutamakan perasaan ketimbang logika. Aku lebih baik seorang laki-laki memilihku karena pemikiran yang matang gitu ya. Setelah dia 3 bulan dia baru ngajakin aku pacaran, karena dia pengen mengenal aku lebih dalam dulu. Dan kemudian setelah 6 bulan berpacaran, setelah 8 bulan berpacaran, dia ngajakin aku nikah karena dia harus tahu diriku sendiri dulu. Dan anyway, buat yang bertanya, pacar aku udah ngelamar aku 2 kali, itu di bulan ke-7 dan di tahun ke-1 ya, seperti itu. Jadi saranku adalah kalau ada bule yang kalian baru kenal dan dia ngajak nikah, kalau misalnya dia genuinely emang dia pengen nikahin kamu, itu patut diragukan apakah dia bisa menjadi pemimpin yang baik kalau dia terlalu emosional, karena akan banyak ada keputusan-keputusan dalam rumah tangga yang membutuhkan pemikiran yang logis ketimbang pemikiran berbasis perasaan, berbasis feeling. Lalu yang kedua, ada juga laki-laki yang ngasih kita janji-janji manis supaya kita bisa disentuh oleh dirinya. Ayo, nggak apa-apa, yuk kita berbuat aja, kan kita mau nikah gitu. Kak, kenapa ya setiap aku pura-pura tolak pemberian dia makin transfer aku, atau dia lihat aku nggak matre ya? Karena padahal ini trikku. Bagus, lanjutkan. Karena ya berarti kamu fisiknya sesuai tipe dia banget dan kamu nggak kelihatan geragas-geragas. Kak, aku lagi deket sama cowok, dia royal.
udah belanjain, transfer tiap minggu, sopan. Ini apa nih? Ujung-ujungnya boti lagi. Menurut aku udah perfect. Minusnya, bener lagi, minusnya dia agak feminin, gelagatnya gimana ya, bingung banget. Ya udah nggak apa-apa, jadiin dia batu loncatan aja. Nanti kalau kamu dapet yang tidak feminin baru deh, hehe. Kan mempercantik diri itu pakai duitnya. Kak, misalnya ada cowok sibuk banget, lembur, dia hubungin aku, tapi dia tiba-tiba hilang. Mana sih? Kok jadi kamu hilang? Nggak bales chat, berarti aku bukan tipe dia. Ya bisa jadi gini, kalau ada laki-laki yang menghindar dari, ya kalau ada laki-laki yang menghilang dari kita padahal sempat deket, yang pertama dari awal emang kita bukan tipenya dia, atau yang kedua kamu emang cantik sih tapi dia ngerasa bisa dapet yang lebih cantik dari kamu. Terus mantan terindahnya balik lagi, terus atau dia udah punya bini. Sesibuk-sibuknya cowok, dia pasti, kalau kamu sesuai dengan tipenya, dia pasti akan tetap menghubungi kamu. Karena justru, jadi gini, cowok tuh sibuk banget. Kalian jangan berpikir, wow sibuk banget nih kerjaan gue. Kalian tuh jangan berpikir, oh ya dia gak ngechat gue karena sibuk. Kalau kamu adalah tipenya dia, justru dengan dia ngechat kamu, itu merupakan dahaganya dia. Jadi dia lagi sibuk nih, lari dalam arti kata mengejar karir. Gue ngechat dulu, itu tuh kayak dia tuh minum air dingin. Dengan gue ngechat dulu, itu meringankan beban gue sedikit, karena gue mendapatkan hormon endorfin, hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Ngechat palingan berapa sih? 10 menit, udah balik kerja lagi. Gue mendapatkan semangat dengan ngechat dulu. Kayak gitu. Kak, kenapa Al lebih memilih Alisa daripada Laura? Jujur aku gak tahu Laura yang mana. Alisa, wah cantik banget. Kak, toleransi nice pas PDKT tuh segimana? Aduh, ada default 1 itu, kamu bisa lihat default 1. Nah, ini pertanyaan bagus. Kak, please notice. Jadi kita harus kelihatan matre apa enggak? Nih guys, ada hal yang ingin aku kasih tahu ke kalian. Duduk dulu dengan rapi. Duduk. Semuanya duduk. Yang lagi tiduran, nggak apa-apa deh, gini aja. Duduk dengan rapi. Tarik nafas. Jadi gini guys, ada banyak sekali yang sebenarnya sangat mencemaskan yang aku lihat dari konten-konten para dating coach. Aku ngerti banget di dunia yang bahwa perhatian itu adalah currency tertinggi. Atensi kita adalah currency tertinggi di dunia ini, bahkan melebihi uang. Mereka itu berlomba-lomba untuk bikin konten sekonyol mungkin, yang penting engagementnya tinggi. Karena engagementnya tinggi, yang follow tinggi, terus duitnya jadi banyak, ya gak sih? Nah, kadang ada suka dating app yang ngomong sekonyong-konyong koder, ngomong kayak gini, kamu tuh harus nunjukin kalau kamu tuh suka uang. Atau ngomong kayak gini, ini nih ada yang pernah lewat, apa sih guys, kalau semisalnya kalian harus minta uang yang banyak ke pasangan kalian supaya dia makin cinta sama kamu. Karena itu apa guys? Karena itu adalah konten-konten yang engagementnya tinggi dan itu akan menghasilkan uang bagi dia gitu. Nah, aku harap kalian berhati-hati ya dalam menyaring sebuah konten, karena nggak semua, not everybody loves you, nggak semua orang suka sama kamu bener-bener genuinely want the best for you. Kebanyakan mereka tuh peduli dengan dirinya sendiri, yang penting duitnya banyak, engagementnya tinggi, dan lain-lain. Jadi tadi lu nanya apa ya, gue bingung lagi. Tadi nanya apa sih? Oh iya, dating coach gitu kak di TikTok. Oh ya, jangan nunjukin kalau kamu matre. Mungkin kamu nggak ngerti dari POV kamu, tapi contohnya kayak gini. Semua cowok itu mesum guys. Semua cowok itu satu yang mereka pikirin, ingin berbuat yang tidak. Tapi mereka akan berusaha mengemasnya sedemikian rupa bahwa mereka anak yang soleh.
Kalau mereka emang bener-bener suka sama kamu, kalau kamu memang cantik sesuai dengan tipenya dia. Nah, kan dalam PDKT, dalam pacaran, kalau emang cowok itu bener-bener suka sama kamu, yang bener-bener suka gitu ya, bukan ingin memanfaatkan kamu gitu ya, mereka tuh akan kayak yang pura-pura alim, pura-pura nice, pura-pura baik, nganter jemput kamu, ini itu. Ntar 3 bulan, 6 bulan baru dia colek-colek, ngajakin yang enggak-enggak. Semua cowok itu tuh dan resultnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya ada yang mendapatkan itu, ada yang nggak dapet, tapi mostly kan dapet. Kalau dibandingkan dengan cewek yang pertemuan ketiga keempat udah nyosor aja gitu, itu kemungkinan dapetnya tuh agak susah gitu, karena dari awal tuh dia udah menunjukkan sifat mesumnya dia. Nah, begitu pula dengan perempuan, ada istilah yang namanya long game. Kita harus long game, kita harus bermain pelan-pelan. Jadi dari awal kita nunjukin kalau ya kita perempuan yang biasa aja gitu, kita bukan perempuan yang matre, tapi bukan berarti kita perempuan yang bisa diajak patungan. Sewajarnya aja lah. Kita dari awal tuh nggak minta, kita establish the relationship dulu, alias kita bikin dia tuh pelan-pelan menyukai kita dulu. Nanti kalau udah lama kelamaan, udah 3 bulan, bahkan ini di summer camp juga aku kasih tahu, kalian tuh jangan minta di awal-awal PDKT tuh udah minta, itu jangan. Itu sama aja kayak cowok baru 3 kali ketemu sama kalian tuh sudah nyosor. Kita bawanya males. Tapi kalau misalnya nih pelan-pelan kenalan 6 bulan baru di ini mau lah dipegang kayak gitu, ya kan? So ya sebenarnya intinya sama. Ya dia ingin memeluk kita, dia ingin menggenggam tangan kita. Tapi kita semua tuh pakai long game, baik cewek baik cowok itu pakai long game. Jadi please tolong buang itu deh, buang konten-konten yang dari awal mesti nunjukin kalau kita matre. Itu enggak guys, itu hanya akan bikin kalian ketemu dengan kegagalan berikutnya. Tapi dating coach itu nggak akan peduli, yang penting engagement dia tinggi, yang penting rame, yang penting yang komen banyak. Ntar yang komen banyak, endorsean banyak, ya nggak sih? So ya, hati-hati dalam memilih konten, because not everybody loves you. In a short, the only person yang suka sama kamu, satu-satunya orang yang cinta sama kamu adalah diri kamu sendiri. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kak, cara nego ke orang yang sakit hati ke kita gimana ya? Harus spesifik. Kak, gimana kalau sama cowok yang nggak pernah pacaran seumur hidup? Umur berapa dia? Hati-hati loh. Kalau umur 21 nggak pernah pacaran itu wajar. Tapi kalau umur 25 nggak pernah pacaran agak nggak wajar sih. Berarti ada sesuatu dalam dirinya yang bikin dia tidak dipilih wanita. Kak, kalau udah third date tapi chat slow res itu gimana? Tergantung. Kamu kenal sama dia tuh dari mana? Dari pertemanan kah? Tapi aku nggak percaya dengan istilah gini ya guys. Oh, karena sifatnya nggak cocok. Cowok akan cenderung untuk ngasih pembelaan kepada dirinya sendiri kalau sifatnya nggak cocok, selama kamu nggak gila ya, selama kamu nggak banting meja. Cowok akan try to see the good in people, try to see the good in woman. Kalau womannya itu cantik sesuai seleranya dia akan berusaha untuk memaafkan. Oh iya ya, dia pilih paslon A padahal gue pilih paslon B. Enggak deh, gue nggak mau sama dia. Enggak kayak gitu. Kalau dia cantik sesuai tipenya dia, mau kamu pilih paslon ondel-ondel kayak, dan dia penganut garis keras paslon musuhnya ondel-ondel, dia akan tetap ngejar kamu. So ya itu yang aku bilang, kalau ada laki-laki yang pergi dari kita, bisa jadi karena dia menganggap dia bisa ngedapetin yang lebih cantik dari kita, atau mantannya balik lagi, atau dia sebenarnya sudah punya istri, terus HP-nya kegap sama istrinya, kayak gitu. Dan apakah kita harus bersedih? No, tidak. Aku sudah sangat biasa sekali kalau misalnya ada seseorang yang menganggap aku tidak cantik, itu nggak apa-apa. Dan anyway, buat kalian yang main dating app, aku mohon banget jangan pasang foto yang berbeda. Ini sekarang
jujur ini aku beda banget dari aslinya karena ini adalah filter. Tapi kalau foto dating app aku pakai foto seasli mungkin, dan itu meminimalisir aku untuk di ghosting. Lebih baik orang udah tahu ekspektasinya mereka terhadap diriku seperti apa, jadi nggak buang-buang waktuku. Jadi jangan pakai filter ya guys. Kalau misalnya kalian mau edit jerawatnya dihilangin itu nggak apa-apa banget, tapi jangan pakai filter. Apalagi filter yang mengubah. Misalnya ini kan hidung aku aslinya nggak kayak gini, ini dibikin lebih kecil pakai filter. Wow. Kak, kalau kita cari batu loncatan tapi punya pacar gimana kak? Ya diem aja. Aku kan kalian belum nikah guys. Kalau belum dinikahin kenapa itu nggak bisa dijerat hukum, kecuali kalau udah nikah kalian bisa dijerat pasal. Filter gimana kak? Jangan pakai filter kalau buat foto dating app, karena itu cuma akan menambah kesakit hatian kalian berikutnya. Karena ekspektasi, misalnya nih kalian udah secantik ini, dan aku nggak bilang kalian jelek, kalian udah secantik ini, tapi karena kalian pakai filter kalian jadi secantiknya ini, dan laki-laki ekspektasinya ya segini, dan ketika dia ketemu dia langsung drop kayak gitu. Jadi mendingan dari awal udah dikasih tahu aja muka asli kita kayak gimana. Kak, dia royal banget tapi sekarang dia lagi nganggur 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang sangat lama loh. 2 tahun adalah waktu yang sangat lama sekali untuk nganggur. Kalau misalnya nganggurnya 6 bulan aja sebenarnya hitungannya masih lama, udah lama banget ya. Tapi 2 tahun itu udah sangat lama. Dan ingat, sifat dan tabiat adalah hal yang gak bisa diubah. Jadi kalau memang dia tidak ada semangat daya juang, sampai kapanpun mau kalian beranak pianak sampai 5 anak, dia tetap tidak akan memiliki daya juang. Kak, apakah dengan terus-terusan kita main taktik dan strategi, kita akan menemukan cinta sejati yang aman? Pertanyaan yang bagus. Bentar, gue mikir dulu. Jadi gini guys, mungkin kalian berpikir, aduh capek banget, kenapa sih kalau lu mengajarkan taktik, strategi, lalalala, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalian harus menyadari juga bahwa di hidup ini, kita bukan tinggal di dunia yang sempurna, yang mana kalau kita bicara jujur apa adanya, blak-blakan, kalau gue suka sama lu, gue langsung bilang suka sama lu. Kalau gue nggak suka sama lu, gue langsung bilang kalau gue nggak suka sama lu. Orang yang paling jujur, orang yang paling blak-blakan adalah orang yang paling menderita dalam hidupnya. Jadi segala sesuatunya itu memang harus ada taktik. Dan apakah taktik itu salah? Tidak sama sekali. Sayangnya kita tuh tidak tinggal di dunia yang sempurna. Semakin kita bersikap transparan, semakin kita mendapatkan apa yang kita mau. Enggak. Kalau misalnya kamu ketemu sama bos kamu, pasti perangai kamu beda kan dengan kamu ketemu dengan teman gila-gilaan kamu. Semuanya itu ada taktiknya guys, dan itu bukanlah hal yang salah. So, sekarang gini, kamu aja gini kan, kalau misalnya kamu lihat postingan orang, terus dia gini, guys, gue mau curhat dah, bentar ya, gue mau curhat nih, kan gue gini, terus gue gini, kita udah hook nih sama kontennya dia, terus dia ngomongin, BTW ini bedak gila cakep banget, murah lagi cuma 60.000, nih ada di keranjang kuning. Terus BTW ya guys, terus cowoknya itu tiba-tiba nge-ghosting gue, anjir, gila, gue kesel banget. Nah, itu apa? Apakah menurut kalian itu bukan taktik? Itu adalah taktik. Jadi kita dilihat untuk ngelihat proses dari sebelum, terus sesudah dia pakai makeup, terus oh iya ya makeupnya bagus, gue jadi pengen check out. Itu adalah hasilnya jauh kita bisa mendapatkan, maksudnya influencer itu bisa mendapatkan ketimbang dengan, hai guys, aku mau ngenalin nih ada produk baru, nih bedak bagus banget nih ya, cobain, enak, plok, ketiplok, ceplok. Kalian pasti udah langsung nge-skip. Jadi menurut aku taktik itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Taktik itu memang sangat diperlukan untuk mendapatkan, dan itu not a very bad thing. Ini apa ini? Ada lagi yang ingin bertanya? Kak, salahkah aku blokir orang-orang yang melewati boundariesku? Sama sekali tidak salah, itu kamu sedang menyelamatkan diri kamu dari kesakit-hatian berikutnya. Dan kadang tahu nggak, satu langkah yang kita berikan itu, yaitu menyelamatkan kita dari bertahun-tahun rasa sakit hati.
kamu melakukan hal yang sangat baik. Giling, komennya banyak banget. Kalau lu pakai dating app apa? Aku pakai dating app, awal-awal aku pakai Tinder. Terus aku pakai Bumble. Tapi aku sekarang udah gak pakai dating app. Mana nih? Kak, berarti kalau 1-2 kali ketemu belum dibelanjain itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Itu hal yang sangat wajar kok. Nggak apa-apa. Dan itu wajar banget. 1-2 kali belum dibelanjain itu sangatlah wajar. Itu ada di Summer Camp Volume 2. Guys, satu pertanyaan lagi kali ya. Satu pertanyaan lagi. Aku nggak bisa ngedate karena nggak dibolehin sama orang tua. Khawatir dilihat orang. Terus akhirnya mereka asumsi kalau aku ada pasangan. Kenapa? Kenapa begitu? Nggak boleh. Orang tua, selama kamu udah 18 tahun ke atas, kamu punya hak atas diri kamu sendiri. Selama kamu ngedate-nya, pulangnya, ya nggak malam-malam lah, jam 8 malam. Maksudnya jam 8 malam udah pulang. Kak, kalau aku chatan sama dia tapi sambil lembur, berarti aku tipenya dia. Ya betul. Karena dia, jangan lupa, energy is our currency. Dia menyempatkan untuk ngobrol sama kamu padahal dia lagi sibuk. Berarti kamu tipenya dia. Kak, boleh komen story cowok nggak? Boleh aja. Iya guys, anyway, strict parents itu, iya, buat kalian nih, kan kalian akan jadi calon orang tua, kecuali aku karena aku akan child free. Aku harap ketika kalian dewasa nanti, kalian tidak menjadi orang tua yang strict ya guys ya. Karena apa? Karena strict parent make the worst kids. Orang tua yang makin strict itu akan melahirkan anak-anak yang pembohong. Aku alhamdulillah sekali orang tuaku sama sekali tidak strict, dan itu justru aku jadi nggak mau nyobain rokok, aku jadi nggak mau nyobain yang aneh-aneh, aku jadi nggak mau nyobain dugem. Terus nanti ada yang ngomong, oh enggak kok kalau lu pernah dugem. Iya, dulu aku pernah nyobain dugem, tapi palingan tuh kayak setahun sekali nyobain, atau ada teman yang ulang tahun nyobain. Bukan yang aku dugem tiap 2 bulan sekali aku dugem tuh enggak. Iya, karena semakin kalian menahan-nahan anak kalian, itu tuh akan semakin membuat anak-anak kalian tuh jadi pembohong. Di depan kalian tuh pembohong, dan kalian bisa lihat buktinya di teman-teman kalian sendiri dan lain-lain. Terus nih, kalau kalian punya anak laki-laki, anyway, waktu itu pernah ada yang nanya ke aku, Kak, kok kalau lu kayak gitu sih ke cowok? Emangnya kalau lu nggak takut karma? If one day kalau lu punya anak cowok, dan anak cowok kalau lu cuma dimanfaatin sama pacarnya, emangnya kalau lu rela? Hey, kalau anak aku, seorang laki-laki, dimanfaatin oleh pasangannya, trust me, dia berada di posisi yang mana memang dia senang, yang mana memang dia rela melakukan hal tersebut. Cowok itu akan bertekuk lutut, dan mereka akan secara sadar bertekuk lutut kepada perempuan yang dia mau. Dan aku sama sekali tidak akan menahan-nahan anak cowokku. Kamu jangan kayak gitu, dasar anak tolol, kamu lagi dibodoh-bodohin sama cewek itu. Enggak, dia tahu dia lagi dibodoh-bodohin, dan dia secara sukarela mau melakukan hal tersebut. Seperti itu ya guys ya. Dan semakin kamu ngebilangin anak kamu, dia akan semakin jatuh cinta sama pasangannya. Nyeong. Kak, percaya sama aura seseorang nggak? Aku tuh nggak terlalu percaya gitu-gituan. Tapi kalau kamu percaya dengan hal tersebut, nggak apa-apa. Selama itu memberikan hal yang positif, aku sangat terbuka sekali dengan orang-orang yang memiliki pilihan A, B, C. Guys,
Kak, kalau di tempat gym ada orang yang attract pandangan kita, boleh nggak sih minta user IG-nya? Maaf, sorry. Jadi gini, sebagai perempuan kita tuh nggak bisa ngomong duluan. Yang bisa kita lakukan adalah ngider depan dia. Dan kalau dia nyamperin kita dan ngajak ngobrol kita, berarti apa? Ya, berarti fisik kita adalah sesuai tipenya dia. Jadi kita nggak bisa tuh minta duluan. Yang bisa kita lakukan adalah eksis di sekitarnya. Ngider. Diajak kenalan berarti muka kita masuk. Enggak diajak kenalan berarti dia ngerasa bisa dapat yang lebih cantik dari kita. Seperti itu. Kalau energi percaya sih. Sebenarnya aku dengan aura-aura itu percaya karena orang kalau lagi marah-marah kita kan bisa ngeliat tuh auranya kesel. Aura tuh apa sih? Sorry guys, asbun, karena itu bukan ranah aku. Baca question box, astagfirullah, ada question box. Nyau. Aduh, banyak banget lagi. Kak, boleh balas cintanya cowok nggak? Cowok itu hanya untuk dihormatin aja sih guys sebenarnya. Cowok itu bukan untuk dicintai. Gimana sih nih? Seperti itu, cowok itu hanya untuk dicintai saja, bukan untuk... kok nih kayaknya aku mencet-mencet. Gimana sih? Cowok itu bukan untuk dicintai, cowok itu hanyalah untuk dihormatin saja. Vibes itu aura, Kak. Oh iya, benar-benar vibes itu aura. Kak, gue udah mati rasa. Bagus dong kalau mati rasa. Gak apa-apa, jadi kamu bisa fokus ke diri kamu sendiri. Anyway guys, aku gak pengen kalian jadi bosen. Cukup sampai di sini aja ya guys ya. Aku minta maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang dari diriku, dan kalau misalnya kalian mungkin tersinggung dari kata-kata yang aku ucapkan. Dan aku berterima kasih banget. Wow, ada 1.400 orang. Semoga kalian ambil baiknya, buang buruknya ya. Kalau kalian ngerasa saran yang aku kasih itu terlalu jahat, lebih baik tidak usah kalian ambil. Kalau kalian ngerasa itu saran yang baik, silakan ambil. Dan makasih sudah meluangkan waktunya. Aku mencintai kalian.